Ustaz, apa ada kekhususan bulan Rajab seperti amalan-amalan yang biasa banyak dilakukan oleh di bulan ini? Jawabannya, semua hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab, baik puasanya, baik solat malamnya, semua hadis-hadisnya adalah dhaif. Dan ini telah dijelaskan dan ditegaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Rajab, dan hadis-hadisnya semuanya dhaif. Saya bacakan perkataan Al-Imam Ibnu Hajar dari mazhab Syafi'i. Beliau berkata, "Lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyanin wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi haditsun sahihun yaslulu lil hujjah." Tidak datang hadis yang sahih pun yang bisa dijadikan hujjah dalam bulan Rajab, tentang keutamaan bulan Rajab, tentang keutamaan puasa di bulan Rajab, tentang puasa, tentang solat malam di bulan Rajab, tentang puasa tertentu, tentang solat tertentu, semua hadisnya apa? Dhaif. Kemudian beliau berkata, waqad sabaqani ilal jazm bidzalik al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidz. Dan setelah mendahuluiku, bukan aku yang mengatakan ini pertama, sebelumku sudah ada yang berkata demikian, yaitu Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidz. Dia juga mengatakan semua hadis yang berkaitan tentang bulan Rajab semuanya apa? Dhaif. Tetapi Ustaz, apa kita dianjurkan untuk puasa? Ini apa? Silakan puasa, terutama bulan Rajab, bulan Muharram. Ya. Kata Nabi SAW, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini ada yang mengatakan maksudnya memang bulan Muharram, ada yang mengatakan Asyhurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram. Dan bulan-bulan haram adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan ini dianjurkan untuk apa? Berpuasa. Di antaranya bulan Rajab. Tetapi tidak ada barang siapa yang puasa di 5 hari pertama, 10 hari pertama, 2 hari pertama, pahalanya semuanya dhaif. Semuanya apa? Dhaif. Barang siapa yang solat di malam Jumat pertama disebut solat raghaib, ini juga hadisnya dhaif. Oleh karenanya Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan solat di malam Jumat pertama setelah solat atau setelah solat maghrib atau setelah solat maghrib, antara maghrib dan isya di malam Jumat pertama di bulan Rajab, yang orang bilang dengan solat raghaib adalah bid'atun munkarah. Kata Al-Imam Nawawi, adalah bid'ah yang mungkar. Kenapa? Hadisnya enggak ada. Kita tidak boleh bikin syariat solat-solat sendiri. Tidak boleh. Ada orang pernah tanya sama saya, Ustaz, apa hukum solat birrul walidain? Saya bilang, apa solat birrul walidain? Enggak ada. Yang ada solat duha ada, solat malam ada, solat taubat ada, tapi solat birrul walidain enggak ada. Kalau berbakti kepada orang tua, jangan bikin namanya solat birrul walidain. Nanti lama-lama ada yang bikin solat poligami. Jadi tidak ada, kita enggak boleh bikin ibadah-ibadah yang baru, ritual-ritual ibadah baru enggak boleh. Tidak ada puasa khusus bulan Rajab, enggak ada. Semua hadisnya dhaif. Yang bilang hadisnya dhaif siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama besar di mazhab Syafi'i, penulis kitab Fathul Bari, syarah sahih Al-Bukhari. Jadi ini pendapat yang benar. Nih, pingin puasa silakan, tapi tidak ada puasa tertentu. Ya, wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa saja amalan-amalan utama pada bulan Rajab? Hadis tentang amalan bulan Rajab itu sahih, tapi tidak ada menyebutkan amalan khusus. Wa minal hurumi fasum. Pada bulan-bulan haram berpuasalah engkau. Yang dimaksud dengan bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi kalau ada orang katakan mana hadis bulan Rajab, tidak ada. Yang ada itu umum. Wa minal hurumi fasum. Di bulan-bulan haram berpuasalah. Bulan Sya'ban, kalau bulan Sya'ban itu memang disebutkan Sya'ban. Nabi berpuasa paling banyak di antara 11 bulan selain Ramadan. Ramadan kita tak hitung. Di antara 11 bulan itu yang paling banyak puasa Nabi adalah di bulan Sya'ban. Level paling tinggi puasa. Kalau puasa tak sanggup, perbanyak solat-solat sunat. Solat-solat sunat tak sanggup, perbanyak baca Quran. Baca Quran tak sanggup, zikir. Ini ibadah badan. Puasa
sholat sunat, baca Quran, zikir. Adapun ibadah-ibadah harta, memperbanyak sedekah. Intinya perlakuan kita terhadap Rajab ini beda dengan bulan lain. Kalau sama bulan haram dengan bulan yang lain, tak ada bedanya. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Haram artinya mulia. Tanah haram, tanah mulia. Masjidil Haram, masjid mulia. Bulan haram, bulan mulia. Kampung haram. Apa maknanya Pak Ustaz? Kalau diminum hilang kemuliaan, itu artinya. Zina haram, kalau berzina hilang kemuliaan. Itu kan. Haram diambil dari kata hurmatun, kehormatan, kemuliaan. Kalau dilanggar maka hilang kemuliaan. Itu kan. Kita pernah buat amalan baik, kemudian kita buat dosa, kemudian kita buat baik lagi. Apakah amalan yang pernah kita lakukan dulu diterima Allah Subhanahu wa taala atau dia hilang? Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, datang menghadap Allah membawa salat yang banyak, wa siyamin, puasa banyak, wa zakatin, zakat banyak. Coba tengok bunyi hadisnya. Banyak amalnya tapi tak bisa menolong di hadapan Allah. Dalam hadis lain dulu sudah kita kaji di Masjid Akramun Nas, ada orang yang amalnya sebesar bukit Tihamah, tapi ketika dihisab seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Karena disebabkan perbuatan dosa, hilang. Nauzubillah. Maka selalu kita minta supaya jangan sampai perbuatan dosa kita itu merusak amal soleh. Makanya disebutkan di hadis Muslim nomor hadis 1960, riwayat Sayyidah Aisyah, dikuatkan oleh keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi itu teman-teman sekalian ya sering meningkatkan puasa di bulan-bulan hurum, bulan hurum termasuk bulan Rajab. Ya kata Sayyidah Aisyah, termasuk juga kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya kadang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sering puasa seakan-akan enggak buka, tapi juga sering melihat beliau buka seakan-akan enggak puasa. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kalau Anda ingin kemudian meningkatkan puasa di bulan-bulan hurum seperti bulan Al-Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Rajab, itu silahkan, boleh-boleh saja. Walaupun tidak ada kekhususan mengkhususkan puasa di satu bulan saja, tidak. Ya, tapi kalau Anda ingin tingkatkan puasa silahkan, ini dalilnya yang sahih. Apa dalil sahihnya? Tadi saya bacakan. Ya, pertama isyarat ayat Qur'annya menyebutkan demikian. Yang kedua untuk puasanya hadis Muslim nomor hadis 1960. Kalau Anda ingin menunaikan puasa di bulan Rajab dengan mengikuti Nabi, isyaratnya untuk menghidupkan evaluasi diri, terkhusus di bulan-bulan haram yang 4 tadi, maka itu tidak ada masalah, silahkan. Sunnah, boleh. Kalau ada yang tanya, boleh nggak saya puasa bulan Rajab? Silahkan. Anda mau Senin puasa? Silahkan. Kamis puasa? Silahkan. Tidak ada batas, seperti hari-hari biasa. Seperti hari biasa, cuman pahalanya ketika Anda kerjakan untuk menghindari maksiat, maka tadi itu bisa berlipat dari hari sebelumnya. Jelas sampai sini? Jadi kalau Anda ingin puasa bulan Rajab, misalnya saya pengen puasa Senin, boleh. Pengen puasa Kamis, boleh. Pengen puasa Senin Kamis, silahkan. Pengen Ayyamul Bid, silahkan. Pengen puasa Daud, silahkan. Atau pengen misalnya puasa beruntut, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis tidak, boleh. Apa dalilnya? Tadi karena puasa di bulan-bulan hurum dianjurkan oleh Nabi SAW. Bulan hurum ada 4, 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Al-Muharram, 4 Rajab. Paham? Tapi kalau ada kemudian yang menyampaikan kepada Anda, kalau Anda puasa di bulan Rajab akan mendapatkan pahala sekian, puasa di bulan Rajab mendapatkan surga, nanti di surganya ada sungai, namanya sungai Rajab, ya kan? Puasa sehari di bulan Rajab maka Anda akan diampuni semua dosa, dibebaskan dari neraka. Kalau sudah bebas dari neraka, ngapain puasa Ramadan? Jelas? Jadi keutamaan puasa di bulan Rajab itu sebetulnya keutamaan umum yang disebutkan dalam dalil-dalil masuk dalam kategori puasa dan ibadah di bulan-bulan hurum, seperti keutamaan di 3 bulan yang lainnya. Tidak ada amalan-amalan khusus misalnya yang hadis-hadisnya menunjuk keistimewaannya. Tapi kalau Anda kerjakan, silahkan saja kerjakan dengan niat mengerjakan amalan-amalan rutinitas seperti yang lainnya, dan pahala Allah berikan kepada Anda. Contoh, Anda pengen salat malam, silahkan salat malam. Mau di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan lainnya silahkan. Ya, salat pertengahan malam silahkan, tahajud silahkan.
Ba'diyah maghrib silahkan, ba'diyah isya silahkan. Tapi kadang-kadang teman-teman sekalian, jangan sampai kemudian termotivasi oleh dalil-dalil sebetulnya yang tidak ada susunannya atau informasi dari Nabi SAW. Contoh, pernah mendengar kalimat ini? Siapa yang menunaikan solat di malam Jumat di bulan Rajab, di antara isya kemudian sampai dengan ke fajarnya, dia bacakan kemudian rakaat pertamanya setelah Al-Fatihah, kemudian dibacakan surat A, surat B sampai dengan ke Al-Ikhlas sampai yang lainnya, maka akan diampuni semua dosa-dosanya, dibebaskan dari neraka. Pernah dengar kalimat itu? Ini hadisnya hadis palsu. Ya, hadisnya hadis palsu. Bahkan di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Ya, saking palsunya hadis ini, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Pernah dengar hadis ini? Inna fil jannati baban yuqalu Rajab. Di surga itu ada satu pintu, satu sungai, nama sungainya Sungai Rajab. Siapa yang bisa puasa sehari di bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan kenikmatan surga di situ dengan air minum dari Sungai Rajab. Pernah dengar? Nah, itu hadisnya pun hadis palsu. Saking palsunya, teman-teman, di kitab-kitab yang primer pun tidak ditemukan. Saya sudah menggali, ada 7 kitab yang menyampaikan itu. Saya sudah tulis semuanya, 7 kitabnya, di mana ininya, rawinya siapa, saya sampaikan semua. Ini ada At-Tashi Ashar Al-Masyhur Baghdadiyah, pengarangnya Abu Tahir As-Salafi, Fadailu Syahr Rajab Al-Hasan ibn Muhammad Al-Khilal, Fadl Rajab Abul Qasim ibn Asakir, Al-Amali Al-Khamisiyah karangan Yahya bin Al-Husain Al-Syajari Al-Jurjani, Syu'abul Iman karangan Al-Baihaqi, At-Tadwin fi Akhbari Qazwain karangan Abdul Karim Ar-Rafi'i, Fadailul Awqat karangan Al-Baihaqi. Semuanya dicantumkan untuk menginformasikan pada kita hadisnya maudhu, palsu, paling minimal dhaif. Jadi dituliskan itu untuk kasih informasi, ini hadisnya dhaif ya. Ya, hadisnya palsu, jangan dipakai sebagai rujukan, bukan dituliskan untuk menginformasikan pada kita itu amalan, jelas. Tapi kalau Anda misalnya pengen bangun malam, silahkan. Cuma jangan merujuk kepada informasi tadi. Jadi kita bersikap adil di tengah-tengah. Awas, hati-hati. Hadis ini ditampilkan bukan untuk mencela orang. Jangan sampai Anda melihat ada orang misalnya puasa di bulan Rajab, Anda katakan, oh ya hadis palsu. Bukan. Karena dia bisa menggunakan yang sahih. Jelas. Anda sendiri nggak puasa, malah mencela orang. Kalau pengen puasa silahkan, tapi gunakan sandaran yang sahih hadisnya. Jelas? Kalau malam pengen sholat, boleh nggak? Boleh. Silahkan tunaikan sholat, tapi jangan jadikan hadis palsu sebagai sandaran. Paham? Ustadz, kenapa hadis-hadis itu muncul? Pada asalnya niatnya baik, cuma dilakukan dengan cara yang salah. Apa niat baik itu? Ada sebagian orang melihat keutamaan banyak di bulan Rajab, tapi orang banyak meninggalkannya. Akhirnya dibuatlah anjuran-anjuran untuk mengerjakan itu semua. Cuma dituliskan dengan cara yang salah. Begitu disampaikan dengan cara yang salah, jadilah kemudian acuannya keliru. Itulah asal munculnya orang banyak mengerjakan amalan mengacu pada dasar-dasar yang kurang sempurna. Paham sampai sini? Jadi kalau saya tanya, boleh nggak puasa di bulan Rajab? Boleh. Boleh nggak sholat malam di bulan Rajab? Boleh nggak sedekah di bulan Rajab? Boleh nggak mengkhususkan saya puasa sehari di bulan Rajab dapat surga? Boleh? Itu yang dalilnya bermasalah. Paham sampai sini? Jadi itulah asal muasalnya, runtutan ayatnya sudah ada jelas, hadisnya sudah ada, yang palsu sudah ada, yang sahih juga ada, yang sahih dijadikan acuan, yang kemudian dhaif atau palsu kita tinggalkan. Sepakat sampai sini? Warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya, apakah amalan istighfar Rajab dan sholat sunnah Rajab memang benar dan ada tuntutannya dari Nabi Muhammad SAW? Beberapa teman banyak yang men-share melalui media sosial untuk melakukannya itu. Terima kasih Buya atas nanti jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hal ini ulama berbeda pendapat. Kami tidak menge-share dan anak-anak kami dilarang untuk menge-share. Imam Al-Ghazali mendatangkan riwayat itu. Bahkan Imam Ghazali mengatakan an jama'ati min ahli al-Qudus. Imam Ghazali meriwayatkan. Ternyata Imam Nawawi menjelaskan tentang itu semuanya. Bahwasanya hal-hal semacam itu tidak ada. Imam besar Imam Nawawi. Maka kami arahkan untuk mengamalkan yang sudah jelas saja. Tanpa harus kita mengatakan itu urusan para ulama. Apakah harus kita mengatakan Imam Ghazali melakukan bid'ah? Oh bukan. Imam Ghazali ada hujjah. Akan tapi ulama yang datang setelah Imam Ghazali menjelaskan itu semuanya. Tapi ingat, jangan mencaci. Kita tidak kerjaan kita mencaci. Hanya kami pilihkan yang lebih tepat saja. Kita ikut para ulama, ikut Imam Nawawi dan yang lainnya. Lakukan amal-amal yang sudah jelas saja. Yang sudah pasti, tingkatkan sholat malam mau sampai 1000 rakaat juga tidak apa-apa. Tanpa harus Anda nisbatkan kepada amalan malam Rajab, enggak. Cuman Imam Nawawi dan ulama besar yang datang setelah Imam Ghazali menjelaskan itu semuanya. Dan termasuk ada amal-amal yang dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin kitab besar, kitab dahsyat, ulama.
dikritisi oleh para ulama, tapi ulama mengkritisi bukan mencaci maki, menjelaskan apa yang dikatakan Imam Ghazali tidak kami temukan di perpustakaan kami dan sebagainya. Mereka punya adab, tidak langsung mengatakan Imam Ghazali ahli bid'ah seperti orang akhir zaman ini. Apa? Orang akhir zaman berani mengatakan Ghazali ahli bid'ah. Ente ini siapa? Kambing nyundang gunung itu. Kambing nanduk gunung. Imam Ghazali orang besar, tapi ulama-ulama mengatakan aku tidak menemukan di perpustakaan saya. Kenapa? Terlalu luas ilmunya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Tapi seseorang harus sesuai dengan batasan masing-masing. Selagi menurut Imam Nawawi kok tidak ada, Imam Nawawi adalah orang besar, kalau kita ngikut Imam Nawawi dalam posisi aman, tapi tetap mengamalkan punya amalan yang lainnya. Kita tidak mengeser yang demikian itu, tapi kita tidak mengatakan itu bid'ah karena ini urusan ulama-ulama besar. Hanya ulama-ulama besar seperti Nawawi dan sebagainya mengatakan bahasanya amalan-amalan itu tidak kami temukan riwayat-riwayat yang benar dari Nabi Muhammad SAW. Khilaf di antara para ulama kita, tapi mencaci maki bukan pekerjaan. Tapi kita berhak untuk memilih dan hendaknya mengarahkan kepada sesuatu yang lebih jelas, karena zamannya apa? Zamannya teman-teman bid'ah ini. Kalau kita tidak waspada, kita akan terjerumus nanti. Kita akan tidak waspada, nanti kita akan kerepotan. Sekarang Masya Allah, makanya dalam masalah amalan Rajab kita membuat rambu-rambu, sebab ada orang kutub ekstrim yang mengatakan amalan Rajab tidak ada, puasa Rajab adalah bid'ah. Ada hadisnya sahih, ada hadis sahih ya sudah kita sampaikan dari Utsman bin Hakim. Ada lagi yang mengatakan bahasanya amalan Rajab hari ini dengan rincian pahala-pahala. Banyak riwayat palsu yang demikian. Ada dua kutub ekstrim di sini. Inilah problem umat ini. Sementara para ulama-ulama yang ahlinya, pakarnya menjelaskan ada dan lakukan puasa di bulan Rajab, amalan di malam bulan Rajab karena bulan haram, bulan kemuliaan dan sebagainya. Akan tapi di saat ada amalan biasa, biarpun itu diikut Imam Ghazali, sesuatu yang luar biasa dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Akan tapi ulama kita pun mengatakan, maka kita tidak mengeser, kita waspada, hati-hati yang demikian ini. Supaya apa? Dan kami menghimbau kepada siapapun, jika sesuatu itu akan menjadi khilaf, biarpun itu benar dari misalnya omongan guru kita, tapi kalau menjadi khilaf itu Anda tidak bisa menjelaskan semuanya, malah bisa saja Anda membuat fitnah buat guru Anda. Mungkin guru kita ngomong suatu omongan yang sangat berat, dan itu omongan antara dirimu dengan dia, sangat pribadi, masalah ru'yah, ketemu apa, ketemu ini. Kadang tidak bisa kita sebarkan kepada siapapun. Karena apa? Bukan karena gurumu bohong, tidak. Engkau tidak mampu menerjemahkan kepada semua orang. Bahkan bisa saja engkau menjerumuskan gurumu sehingga gurumu dikatakan berdusta. Dan apapun amalan-amalan yang dihadirkan oleh Imam Ghazali adalah ulama besar. Imam Ghazali ulama hujjah, ahli tasawuf, orang besar. Akan tapi ketahuilah bahwasanya ada para ulama-ulama setelah Imam Ghazali yang mencermati, dan mereka dengan ketawaduan juga mengatakan aku tidak menemukan dasar-dasarnya. Bukan mengatakan Imam Ghazali ahli bid'ah, tidak. Semua kembali kepada ukuran masing-masing. Imam Nawawi mengatakan sesuai dengan kemampuanku aku tidak menemukan itu riwayat benar, tapi tidak mengatakan Imam Ghazali adalah sesat dan sebagainya. Maka karena aku tidak menemukan riwayat benar, aku tidak mengatakan itu riwayat benar, maka aku tidak melakukannya. Selesai sampai di situ. Dan kita pun ikut manhaj orang-orang seperti ini. Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab dahsyat, kitab besar. Cuman hendaknya kita tuh membiasakan untuk seperti ini loh. Imam Nawawi itu ngajarkan kita tuh kritis beradab. Karena apa? Musuhmu itu selalu mencari kelemahanmu. Kalau kita menghadirkan semua yang kita nukil, kadang-kadang yang kita nukil itu perlu penjelasan sehingga orang bisa pemahaman yang salah. Engkau berarti yang menjadikan mereka bermusuhan dengan orang-orang mulia nanti. Loh. Nah, kalau kita mendiskusikan misalnya Imam Ghazali, misalnya Imam Ghazali rahimahullah, ada memang hadis lemah, hadis dhaif Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau dalam irama diskusi bisa menyelesaikan kita, tapi kalau kita tiba-tiba kita nukil hadis lemah yang dibawa oleh Imam Ghazali, dibawa ke lapangan, Imam Ghazali yang dicaci maki nanti. Tidak benar Ghazali. Padahal lihat, kalau kita tahu manhajnya Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali tidak mendatangkan hadis lemah kecuali untuk istisyad, untuk menguatkan hadis sahih yang sudah dihadirkannya. Coba dilihat. Jadi Imam Ghazali kalau mendatangkan satu ilmu masalah, hadis Al-Quran, hadis sahih, perkataan ulama, nanti baru didatangkan hadis-hadis lemah ini untuk menguatkan hadis sahih yang sudah didatangkannya. Cuman kadang-kadang kita latah ngambil hadis lemah, kita keluarkan, akhirnya yang dicaci Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Berarti yang salah siapa? Kita telah menghadirkan dengan cara yang salah.
Padahal Imam Ghazali itu waspada, hadis ini adalah tidak sampai derajat maudhu kata Imam Ghazali, tapi lemah biarpun lemah banget sesuai dengan hadis sahih. Berarti yang dijadikan sandaran adalah hadis sahihnya. Ini penceramah ngambil yang menarik, diambil yang bawah, hadis sahih yang tidak dibawa. Apa yang terjadi di lapangan? Hadis palsu atau hadis dhaif yang sangat parah diangkat. Padahal tidak ada hadis lemah yang diangkat oleh Imam Ghazali kecuali untuk mengukuhkan, untuk mengantarkan pemahaman kita akan hadis sahih yang sudah disebutkan di awal bab. Ini harus hati-hati gini. Ini adalah pemahaman kajian ilmiah. Ini biasanya harus dihadirkan di antara para tulabul ilm. Kalau insyaallah Ibu